Sebelum itu perkenalkan, saya Julia Zahra. Saya Septiani Syahwa. Saya Bulan Astari. Materi pertama yaitu pengertian anggaran tenaga kerja. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung mengolah produk. Sebagai contoh tenaga kerja langsung seperti tukang potong kain, tukang ukur kain, tukang jahit, dan tukang obras. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produksi. Contoh tenaga kerja tidak langsung seperti mandor, manajemen produksi, dan lain-lain. Anggaran tenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Anggaran tenaga kerja meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk, tarif upah, dan waktu kapan dikerjakannya. Perusahaan juga harus menetapkan sistem upah yang digunakan, seperti sistem upah harian, sistem upah per potong, sistem upah bonus, sistem upah mingguan, dan sistem upah bulanan. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Yang A. Kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja merupakan rencana kebutuhan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, rekrutmen tenaga kerja, penyeleksian tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja. Yang B. Penarikan tenaga kerja. Untuk penarikan kebutuhan jumlah tenaga kerja ada beberapa langkah perhitungan, yaitu yang pertama analisis bahan kerja dan analisis angkatan kerja. Yang kedua job analysis dan job description. Yang ketiga operasional. Yang C. Latihan tenaga kerja. Tenaga kerja yang sudah ditempatkan pada setiap departemen akan diberikan pelatihan sebelum melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan diberikan sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Melanjutkan materi sebelumnya. Yang D. Evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja. Tenaga kerja diberi spesifikasi pekerjaan agar lebih fokus dalam mengerjakan pekerjaannya yang telah menjadi job description masing-masing pekerja. Yang E. Gaji dan upah. Beberapa bentuk sistem pemberian gaji dan upah bagi para pekerja yaitu upah harian, upah mingguan, upah bulanan, upah bonus, dan upah lemburan. Yang F. Pengawasan tenaga kerja. Pencapaian kerja yang dihasilkan tenaga kerja tetap harus mendapatkan pengawasan guna menghindari kesalahan kerja, keselamatan kerja, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang manfaat dari anggaran tenaga kerja. Di sini dijelaskan ada 4 manfaatnya. Yang pertama yaitu adalah penggunaan tenaga kerja yang lebih efisien. Yang dimaksud di sini adalah secara struktural anggaran tenaga kerja harus sesuai dengan struktur rencana tahunan. Oleh karena itu, anggaran ini harus menunjukkan biaya dan jam kerja langsung menurut tanggung jawab, menurut waktu, dan menurut produk. Yang kedua, yaitu adalah biaya tenaga kerja lebih efisien. Dimaksud di sini adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Yang ketiga, yaitu adalah harga pokok produk yang dapat dihitung dengan tepat. Yang dimaksud di sini yaitu adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan dalam mengharga pokokkan produk per unit. Pengharga pokokan produk per unit ini sangat penting dalam penentuan harga jualnya. Yang terakhir yaitu adalah yang keempat, alat pengawasan tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja berperan sebagai alat pengawasan terhadap kinerja karyawan. Dengan membandingkan anggaran dengan realisasi kinerja, manajemen dapat mengevaluasi pencapaian target dan mengidentifikasi masalah yang ada. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang teknik perhitungan anggaran tenaga kerja. Di sini dijelaskan, yang pertama itu ada biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produksi tertentu. Jam standar tenaga kerja langsung ditentukan dengan cara yang satu menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dan kartu keluarga pokok periode yang lalu. Yang kedua, mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar. Yang kelima itu memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari, dan faktor kelelahan.
Selanjutnya, tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUST adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Tarif upah standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan atas dasar yang pertama, perjanjian dengan organisasi karyawan. Yang kedua itu ada data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata. Dan yang ketiga itu ada perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Di sini dijelaskan juga, misalnya jam tenaga kerja langsung untuk membuat satu botol kecap sama dengan 0,1 jam dan tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TST ditentukan per jam Rp 500. Maka biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk atau BTKLSP untuk membuat satu produk kecap sama dengan 0,1 jam per buahnya itu adalah 500 sama dengan 50. Oke, di dalam tabel ini kita dapat melihat contohnya, di mana rumus untuk membuat jam kerja standar tenaga kerja langsung yang terpakai yaitu adalah JKST sama dengan P dikali JS TKL. Yang dimaksud di sini JKST itu adalah jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. P-nya yaitu unit ekuivalen pada produk. JSTKL itu adalah jam standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung untuk membuat satu botol adalah 0,1 jam. Namun di keterangan berikutnya ada dari tabel di atas, triwulan 1 produk kecap jadi sebanyak 22 botol, yaitu P dikali JSTKL 0,1 sehingga jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai JKST sebanyak 2,2 jam. Selanjutnya, mari kita bahas teknik penghitungan anggaran tenaga kerja. C. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL atau biaya tenaga kerja langsung standar BTKLST sebagai berikut. Anggaran BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P dikali BTKLSP. Misal, data dari tabel di atas dan data tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUST per jam Rp500. Maka dapatlah disusun anggaran tenaga kerja langsungnya. Cara menghitungnya, BTKL 1100 asalnya JKST dikali TUST yaitu 2,2 per jam dikali Rp500 sama dengan 1.100 atau BTKLSP yaitu 22 botol dikali Rp50 sama dengan 1.100. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran tenaga kerja versus aktual. Dalam sistem upah harian, karyawan dibayar jumlah tertentu untuk satu hari kerja, yang setara dengan sistem upah per jam. Upah terpotong berdasarkan produksi barang dengan prinsip bahwa karyawan dibayar berdasarkan hasil kerja nyata. Sistem upah bonus memberikan tambahan kompensasi kepada karyawan jika memproduksi jumlah minimum tertentu. Di dalam waktu kerja standar ada 4 macam rancangan yang umum digunakan. Di antaranya adalah yang pertama itu ada studi waktu dan gerak. Studi ini dilakukan oleh para manajer untuk menganalisis dengan detail aktivitas dan operasi yang mengembangkan kebutuhan jam kerja langsung, guna memenuhi target produksi yang telah direncanakan. Studi waktu dan gerak membantu dalam penetapan waktu kerja standar. Yang kedua ada biaya standar. Di dalam biaya standar, penyimpangan pasti terjadi. Penyimpangan tersebut harus dianggarkan dari jam-jam kerja standar yang dimasukkan dalam rencana laba tahunan. Nah, yang ketiga ada penaksiran langsung oleh pengawas. Untuk melakukan penaksiran ini, pengawas harus bertumpu pada pertimbangan. Yang kedua ada pelaksanaan oleh departemen yang dilaporkan dari periode berjalan. Nah, yang terakhir, bantuan dari pengawas. Yang keempat, taksiran-taksiran statistik oleh kelompok staf pendekatan ini sering digunakan untuk departemen produksi yang menghasilkan produk lebih
dari satu rasio historis jam kerja langsung terhadap suatu ukuran produksi fisik dihitung dan kemudian disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang direncanakan dalam pusat tanggung jawab itu. Oke, dari beberapa penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran tenaga kerja adalah perkiraan biaya yang diperlukan perusahaan untuk membayar tenaga kerja selama periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja meliputi tingkat upah, jumlah jam kerja, tingkat produktivitas, serta kebijakan perusahaan terkait karyawan. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum